Selamat datang di catatan bawah tanah episode ke-24 dengan judul Gerbang Antar Dimensi, Fiksi, Sains atau Spiritual. Banyak misteri di planet bumi ini. Salah satunya tentang adanya portal atau gerbang menuju dimensi atau dunia lain. Diyakini ada tempat-tempat tertentu di bumi yang dikaitkan dengan eksistensi portal atau gerbang misterius itu. Entah itu bersifat tahayul atau kepercayaan, berdasarkan mitos, legenda, atau agama, imajinasi pseudoscience dari buku-buku fiksi ilmiah atau pengalaman esoteris yang dikisahkan oleh para spiritualis. Portal juga dikenal sebagai gerbang bintang atau stargate, lubang cacing atau wormhole, atau sumur. Untuk setiap nama yang dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah portal, terdapat ribuan cerita, mitos, dan eksperimen ilmiah yang telah berusaha untuk mengeksplorasi dan menjelaskannya, dan tentu saja dunia paralel yang akan dituju. Sejak awal kata-kata tertulis, banyak sekali cerita yang dimulai dengan melubangi jalinan realitas dan menarik para tokoh ceritanya untuk melewati gerbang antar dimensi tersebut. Teks tertua tentang portal yang kita miliki ada dalam catatan kisah dari Sumeria berusia 4000 tahun, yaitu Epic of Gilgamesh, yang menceritakan sang pahlawan utamanya yang melakukan perjalanan melalui portal gunung menuju tanah para dewa. Seperti yang telah kita ketahui, kisah-kisah fiksi telah lama meminjam gagasan tentang adanya portal ke dunia lain dari mitos, legenda, dan agama. Surga, neraka, Olympus, dan Valhalla semuanya adalah tentang alam semesta alternatif yang berbeda dari alam material yang kita kenal saat ini. Orang meyakini dan memahami alam semesta alternatif itu, di mana realitas atas atau surga atau kayangan adalah sempurna, sementara realitas bawah atau duniawi adalah bayangan yang tidak sempurna dari padanan surgawinya. Berikut beberapa buku cerita dengan tema bergenre fantasi portal, dimulai dari kisah petualangan Alice di Negeri Ajaib hingga novel fantasi Harry Potter yang mengisahkan petualangan seorang penyihir remaja dan sahabatnya. Dalam buku-buku itu, portal bisa digambarkan dalam berbagai rupa, seperti lubang kelinci putih atau lubang kunci dalam Alice in Wonderland karya Lewis Carroll, atau sebuah topan seperti yang dikisahkan dalam cerita Wizard of Oz karya L. Frank Baum. Portal digambarkan sebagai lemari pakaian dalam kisah The Lion, The Witch, and the Wardrobe karya C.S. Lewis, atau sebuah cerobong asap seperti dalam kisah Mary Poppins karya Pamela Landon Travers. Dalam buku The Gates of Fairyland karya Margaret Wetaran, portal digambarkan sebagai sebuah lukisan. Dan yang paling mutakhir, portal digambarkan sebagai sebuah dinding platform 9,3/4 di stasiun kereta dalam kisah Harry Potter karya J.K. Rowling. Portal juga populer di layar televisi dan layar lebar. Dalam film Being yang disutradarai oleh John Malkovich, pintu bisa mengarah ke terowongan yang memungkinkan orang memasuki kesadaran orang lain. Dalam film Field of Dreams, seorang pria Iowa Amerika menemukan portal di berlian bisbol yang dia buat di ladang jagung. Sementara itu, waralaba terkenal Stargate mempopulerkan konsep portal berbentuk cincin yang memungkinkan perjalanan instan. Portal dalam peradaban kuno. Banyak budaya kuno berbicara tentang portal ke dunia lain dan gerbang menuju sistem bintang tempat pencipta mereka tinggal. Kebijaksanaan konvensional memberitahu kita bahwa kisah-kisah ini hanyalah mitos dan legenda. Namun, berkas FBI yang baru-baru ini dideklasifikasi telah menyatakan bahwa bumi kita telah dikunjungi oleh makhluk dari dimensi dan planet lain. Sementara NASA telah mengumumkan bahwa portal memang tampak tersembunyi di dalam medan magnet bumi, membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah legenda Stargate, portal, dan lubang cacing mungkin memiliki beberapa tingkat kebenaran di dalamnya. Sepanjang sejarah dunia, umat manusia perlahan-lahan kehilangan koneksi ke bumi.
Namun di zaman kuno, manusia mampu secara alami membedakan medan energi dan titik-titik pusat energi di seluruh bumi. Nenek moyang kita mengidentifikasi tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki anomali energi, dan di daerah-daerah ini kita dapat menemukan serangkaian kuil atau candi yang telah bertahan dalam ujian waktu. Lokasi-lokasi energi ini dianggap sakral karena mewakili area di mana kuil batin kita, yaitu pikiran, dapat mengakses tingkat kesadaran yang lebih tinggi, terhubung dengan entitas ekstra dimensi, atau memunculkan pengalaman di luar tubuh. Apakah area ini selalu mewakili portal dimensi untuk pikiran atau portal untuk tubuh fisik masih diperdebatkan. Beberapa contoh peninggalan peradaban kuno yang diyakini merupakan portal atau gerbang ke dimensi lain. Yang pertama, Stonehenge. Ketika berdiri di depan Stonehenge, mungkin Anda dapat memahami mengapa begitu banyak orang percaya bahwa itu mungkin sebuah portal. Struktur ini diposisikan pada pertemuan 14 garis lay atau garis energi tak kasat mata. Garis lay merupakan garis hipotetis yang diyakini sebagian orang melintasi bumi. Mungkin itulah yang memberi lokasi ini energi yang aneh. Sebuah insiden dalam sejarah terkini dapat mendukung teori yang nampaknya gila ini. Pada bulan Agustus 1971, sekelompok hippie tampaknya menghilang di Stonehenge saat mencoba memanfaatkan getaran situs tersebut. Sekitar pukul 2 pagi, tanpa peringatan apapun, kilat menyambar tiba-tiba dan badai dahsyat melanda area Stonehenge. Menurut cerita, seorang polisi yang kebetulan bertugas dan berada di area tersebut melihat cahaya biru yang keluar dari batu-batu. Cerita terdengar dari area, dan pada saat itu polisi mencapai lokasi. Yang tersisa hanyalah pasak tenda aneh dan tenda-tenda pengunjung dan sisa api unggun yang telah basah. Contoh berikutnya adalah gerbang bintang Sumeria kuno di Sungai Efrat. Ada segel Sumeria yang terkenal yang menunjukkan dewa Sumeria muncul dari portal dunianya ke dunia kita. Dewa itu tampak berada di tangga yang menjauh dari orang yang melihat segel itu. Di setiap sisi dewa yang muncul itu ada kolam air berkilauan yang aneh. Artefak Sumeria lainnya yang menunjukkan bukti Stargate adalah milik Ninurta. Ninurta tidak hanya tampak mengenakan jam tangan modern, tetapi juga menggunakan jarinya untuk menekan apa yang tampak seperti tombol di dinding gerbang tempat dia berdiri. Portal kuno lainnya adalah Sakwala Cakraya di Ranmasuyana yang terletak di negara Sri Lanka. Ditemukan di antara bongkahan batu dan kolam pemandian kuno di wilayah itu suatu ukiran bagan mirip peta yang aneh, yang diyakini sebagian orang sebagai kode rahasia yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia lain. Ukiran yang berada di sebuah taman kota kuno seluas 40 hektar itu dikelilingi oleh 3 kuil Buddha. Sakwala Cakraya dalam bahasa Sinhala berarti siklus alam semesta, yang diduga sebagai peninggalan kerajaan Anuradhapura. Pusat ukiran itu terdiri dari 7 lingkaran konsentris yang dipisahkan garis vertikal dan horizontal secara paralel. Kompartemen persegi panjang berisi lingkaran kecil yang bersilang. Desain itu membuat banyak orang berspekulasi tentang tujuannya sebagai cetak biru portal ke dunia lain. Contoh gerbang antar dimensi lainnya terdapat di Mesir. 6 mil di barat daya Kairo, tepat di utara Abusir terdapat satu dari hanya 2 kuil matahari kerajaan lama yang diketahui masih ada, yaitu piramida Abu Ghurab. Piramida Abu Ghurab dulunya adalah kuil matahari Fir'aun Nusera yang memerintah sekitar 2445 hingga 2421 sebelum Masehi. Di dalam Abu Ghurab terdapat sebuah platform kuno yang terbuat dari alabaster, yaitu kristal Mesir, dan dikatakan selaras dengan getaran bumi. Platform ini juga dapat membuka indera agar seseorang dapat berkomunikasi dan menjadi satu dengan energi yang lebih tinggi dan sakral di alam semesta. Pada dasarnya platform itu adalah Stargate dan energi sakral tersebut adalah Nether atau dewa.
Menariknya, legenda tentang komunikasi dan cara mereka berpergian antar dunia mereka dan dunia kita hampir mencerminkan legenda penduduk asli Amerika Cherokee. Suku Cherokee menceritakan tentang bagaimana makhluk pikiran yang tidak berwujud akan berpergian dengan gelombang suara dari rumah mereka di sistem bintang Pleiades ke bumi. Contoh portal dari peradaban kuno berikutnya terletak di negara Peru. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan di Gunung Hayumarca, Peru Selatan, terdapat sebuah gerbang misterius yang terukir di permukaan batu raksasa. Gerbang itu disebut Gerbang Aramumuru. Tidak ada yang tahu asal mula dari gerbang misterius itu, tetapi keberadaannya dapat menjelaskan sejarah panjang dan kompleks soal kebudayaan Peru kuno. Pada tahun 1966, Jose Luis Delgado Mamani, seorang pemandu wisata, menemukan sepasang pintu misterius itu saat menjelajahi daerah tersebut. Menurut suku Inka, portal itu disebut gerbang para dewa dan dapat mengangkut orang ke alam spiritual. Legenda juga mengatakan bahwa itu hanya bisa dibuka melalui ritual khusus dan dengan kunci berbentuk cakram emas. Mama ini mengatakan bahwa dia telah memimpikan pintu itu bertahun-tahun sebelum menemukannya. Meski hanya sedikit informasi yang diketahui tentang asal mula Aramumuru, namun gerbang para dewa itu diyakini sudah ada sejak sebelum suku Inka menempati wilayah tersebut. Legenda mengatakan bahwa ketika penjajah Spanyol datang ke Peru untuk menjarah emas Inka, seorang pendeta Inka di kuil Tujuh Sinar menggunakan Hayumarca sebagai portal untuk melarikan diri. Pendeta itu diduga menempatkan piringan emas yang dikenal sebagai kunci Dewa Tujuh Sinar ke dalam soket di tengah pintu berukir di Hayumarca, lalu membuka portal dan memungkinkan dia berjalan ke dunia baru dan tidak akan pernah nampak lagi. Lingga Putih Keswara. Prasasti Canggal berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi merupakan mukadimah peradaban Jawa kuno, menceritakan soal ritual yang dilakukan oleh Raja Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram kuno di Gunung Wukir. Ritual yang disinggung pada prasasti Canggal ini demikian penting dalam sejarah politik Jawa dan mungkin juga Asia Tenggara, karena dapat dianggap sebagai gejala awal kemunculan konsep proto Dewa Raja yang disinggung-singgung oleh para sarjana. George Codes dalam Asia Tenggara masa Hindu-Buddha menganalogikan ritual ini seperti mengetuk portal gaib dari rumah para dewa, sehingga mengundang para dikara untuk turun ke tanah Jawa. Lingga itu berfungsi sebagai portal turunnya para dewa ke lokasi di mana lingga itu didirikan, sehingga diibaratkan bahwa bahkan sang dewa telah berdiam dan bertempat tinggal di tempat lingga itu bertengger. Oleh karena dalam kepercayaan Hindu para dewa tinggal di atas Gunung Mahameru atau Himalaya, maka tempat didirikannya lingga itu juga disejajarkan dengan Mahameru dari segi kesuciannya oleh penulis prasasti Canggal. Lingga itu dikenal sebagai Putih Keswara dan dianggap sebagai aksis mundi dari mikrokosmos kerajaan. Portal dalam sains, lubang cacing, dan medan magnet. Pada masa modern ini, semakin banyak orang tertarik mendalami fenomena portal atau gerbang antar dimensi. Mereka membayangkan sebagai pintu keluar masuk atau gerbang yang berukuran besar dan megah, atau seperti pusaran energi yang memungkinkan seseorang untuk berpindah dalam sekejap dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu masa ke masa lain. Secara psikologis dapat dipahami bahwa salah satu alasan yang paling kuat dan jelas mengapa portal membuat orang begitu terpesona adalah karena fenomena itu memunculkan bayangan atau fantasi bahwa orang bisa berpindah ke dunia lain dan itu menimbulkan rasa kenikmatan. Sekalipun mungkin Anda cenderung menganggap semua ini sebagai pseudoscience, namun ilmu pengetahuan alam atau hard science memberitahu kita bahwa kemungkinan besar ada portal nyata. Jika bukan bumi, maka di alam semesta kita dalam bentuk lubang cacing. Jika Anda berbicara dengan sebagian besar ahli teori string, mereka akan memberitahu Anda bahwa kemungkinan besar kita hidup di alam semesta multidimensi.
Faktanya, banyak ahli teori string percaya bahwa di luar realitas 3 atau bahkan 4 dimensi, yaitu ruang dan waktu, sebenarnya terdapat 10 atau 11 dimensi yang berbeda. Namun demikian, teori ini masih bersifat hipotesis dan belum dapat dibuktikan baik secara eksperimental maupun observasional. Salah satu tantangan utama adalah bahwa dimensi lain yang ada di luar ruang 3 dimensi yang kita alami mungkin sangat kecil dan berlipat, sehingga sulit untuk dideteksi atau diukur. Teori-teori ini juga masih memiliki banyak masalah dan paradok yang belum terpecahkan, seperti masalah kosmologi, masalah hierarki, dan masalah non-renormalisasi. Secara filosofis, adanya dimensi lain di luar ruang 3 dimensi yang kita alami dapat memiliki implikasi yang sangat besar dan mendalam. Salah satu implikasinya adalah bahwa alam semesta mungkin lebih kompleks dan misterius daripada yang bisa kita bayangkan, dan bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui dan tidak kita lihat di luar sana. Implikasi lainnya adalah bahwa kita mungkin tidak sendirian di alam semesta, dan bahwa ada kemungkinan adanya kehidupan atau entitas lain yang hidup di dimensi lain. Selain itu, kita mungkin memiliki kemampuan atau potensi yang belum terungkap, seperti telepati, teleportasi, time travel, yang mungkin terkait dengan dimensi lain. Seorang fisikawan Austria bernama Ludwig Flamm merupakan orang pertama yang mengkonseptualisasikan gagasan portal yang menghubungkan alam semesta kita dengan alam semesta lain. Kemudian Einstein dan rekannya Nathan Rosen berteori bahwa mungkin ada jembatan yang menghubungkan berbagai titik di dalam ruang waktu, mungkin dengan menghubungkan dua lubang hitam. Jembatan-jembatan ini sekarang dikenal sebagai lubang cacing. Sebuah teori yang dikembangkan oleh ilmuwan Lisa Randall dan Raman Sundrum ketika mencoba memecahkan masalah hierarki model standar, menyatakan bahwa kita mungkin hidup di ruang yang berisi dimensi kelima yang melengkung. Teori ini juga menjelaskan mengapa gravitasi adalah gaya fundamental yang paling lemah, sekaligus memungkinkan adanya kemungkinan bahwa kita berada di salah satu brane, tidak mampu melihat kenyataan di permukaan brane lain kecuali ada semacam portal. Kemudian pada tahun 2012, fisikawan Universitas Iowa Jack Scudder menemukan bukti portal yang lebih mudah diakses. Dia mengidentifikasikan titik X atau daerah difusi elektron yang terbentuk oleh interaksi antar magnetosfer bumi dan matahari, menandai terbuka dan tertutupnya portal melalui ruang dan waktu. Pekerjaan Scudder menghasilkan misi multiskala magnetosfer yang memetakan bagaimana medan magnet planet mentransfer energi. Kemudian melalui analisa pengukuran partikel berenergi dan tanggal kejadian anomali, Scudder berharap dapat secara tepat memperkirakan kapan dan di mana portal-portal itu akan terbuka di masa depan. Tapi masih belum jelas apakah akan diadakan misi itu untuk memasuki portal-portal tersebut, dan belum juga jelas kemana portal-portal itu akan berujung. Pertanyaannya, mungkinkah pertemuan peristiwa elektromagnetik membuka portal ke salah satu dimensi lain atau ke permukaan brane lain? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan semua fenomena paranormal fana yang tampaknya tak terlukiskan? Namun, apakah hal ini akan memberi kita wawasan tentang kemungkinan perjalanan antar dimensi melalui portal masih belum jelas. Untuk saat ini, kita hanya perlu terus mempelajari area yang ditandai nenek moyang kita dan membuka kode yang mereka tinggalkan. Secara keseluruhan, penelitian itu menunjukkan bahwa portal titik X ini membuka dan menutup puluhan kali per hari. Sampai saat ini tampaknya hanya elektron yang dapat melakukan perjalanan melaluinya. Namun pergerakan elektron yang sangat kecil pun dapat menciptakan badai geomagnetik dan aura kutub. Mungkin kita tidak begitu tertarik pada portal itu sendiri, melainkan pada dunia yang lain yang mereka janjikan untuk dituju. Meskipun kita bukan lagi anak-anak yang tumbuh dengan mengejar cincin peri dan tersesat di Stonehenge, kita tahu bahwa di dalam benak kita masih mencari realitas lain yang fantastis dan baik. Dalam skala yang lebih besar, mungkin kita tidak mencari alam semesta paralel dengan alasan yang sama seperti kita mengamalkan agama atau membeli produk yang akan mengubah hidup. Portal menjanjikan transendensi. Mereka menjanjikan bahwa ada sesuatu yang lebih, mungkin sebuah rancangan besar atau suatu bentuk makna yang dapat dipahami.
Kita semua ingin tahu apakah ada sesuatu yang lain di luar sana pada malam berbintang, karena mungkin sesuatu itu akan memberi kita kejelasan mengapa kita ada di bumi. Mungkin hal itu berakar pada psikologi, karena jalan lahir ibu kita merupakan portal primordial, pintu gerbang menuju kehidupan itu sendiri. Dari gerbang para dewa yang bersejarah dan legendaris hingga konstruksi teoritis alam semesta paralel dan lubang hitam dalam fisika modern, penggunaan portal untuk mengakses dimensi alternatif telah membuat umat manusia terpesona sepanjang sejarah. Kemajuan teknologi modern memungkinkan kita semakin dekat untuk mengungkap misteri portal antar dimensi. Namun kita harus terus mempelajari pengetahuan kuno seputar teori ini, karena teori ini mungkin menyimpan wawasan berharga yang tidak dapat dijelaskan oleh sains saat ini. Baik kita melihat kearifan nenek moyang kita atau ilmu pengetahuan modern, eksplorasi portal antar dimensi terus berlanjut, mengundang kita untuk memperluas pemahaman kita tentang realitas dan mengungkap wawasan baru tentang kemungkinan-kemungkinan besar yang ada di luar dimensi kita. Jika Anda merasa tidak dapat mengakses dimensi lain, saya yakin Anda bisa jika Anda mau. Ini mungkin terdengar seolah-olah Anda hanya menuruti imajinasi Anda. Tetapi sebenarnya apa itu imajinasi? Einstein berkata, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Manusia berpikir, Tuhan tertawa.